Assalamualaikum. Dibuat santai saja. Orang-orang yang hari ini jahat padamu, memperlakukanmu rendah, hanya soal waktu. Besok-besok boleh jadi giliran mereka yang membutuhkan sekali bantuanmu mengemis malah. Tidak ada yang bisa lari dari hal jahat yang pernah kamu lakukan. Menghindar sementara mungkin bisa, tapi cepat atau lambat pembalasan akan datang juga. Semakin sedikit beban yang kamu bawa, semakin tinggi dan jauh kamu bisa terbang. Semua masa lalu, rasa kecewa, sakit hati, silahkan ditinggal saja. Jangan ikut dibawa terbang, agar kamu bisa mengangkasa tinggi dan lebih jauh lagi. Ini tentang perbedaan sifat dan sikap. Ada orang yang sifatnya sabar sekali, tapi bukan berarti dia tidak bisa marah. Saat dia menemukan ketidakadilan, misalnya, sikap dia atas situasi tersebut bisa galak dan serius sekali. Juga sama, ada orang yang sifatnya baik hati, gemar menolong. Saat dia menemukan situasi yang membuatnya harus bersikap tegas sebaliknya, bukan berarti dia berubah jadi jahat saat melakukan hal itu. Namun, berhati-hatilah pada orang yang sifatnya jahat, tapi dalam situasi tertentu dia pura-pura bersikap baik. Orang ini penuh topeng, pencitraan, dan tipu-tipu. Sikap baiknya hanya tergantung kepentingan dia saja, padahal sejatinya sifatnya sangat mengerikan. Pastikan bahwa itu bukanlah dirimu. Selalu ada alasan terbaik kenapa sesuatu itu terjadi, meskipun itu menyakitkanmu, membuat sesak dan menangis. Kamu boleh jadi tidak paham kenapa itu harus terjadi. Kamu mungkin juga tidak terima. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario terbaiknya. Jadi jalanilah dengan tulus. Besok lusa semoga kamu bisa melihatnya dan tersenyum lapang bahagia. Cara terbaik mengatasi masa lalu terburukmu adalah dengan dihadapi, berdiri gagah. Mulailah dengan berdamai, menerima masa lalumu. Buat apa dilawan? Memaksa untuk dilupakan, itu sudah menjadi bagian hidupmu. Peluk semua kisah pedihmu itu, berikan ia tempat terbaik dalam hidupmu. Itulah cara terbaik mengatasinya. Hidup ini tidak selalu mudah. Ada saja penjahat, pembohong, penipu, tukang gosip, pengkhianat di luaran sana. Di tengah orang-orang ini, pastikan kamu tetap menjadi dirimu sendiri, dan pastikan juga bahwa kamu bukanlah penjahatnya. Jika kamu selalu membantu orang lain dengan tulus,
Insya Allah besok-besok akan tiba masanya orang lain mendadak mengulurkan tangan memberi bantuan padamu. Ini bukan soal kamu memberi bantuan karena berharap balasan, bukan itu. Ini tentang begitulah kebaikan bekerja secara misterius. Kebaikan akan selalu berbalas kebaikan. Semoga pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan hingga ke dalam surganya, dalam kebahagiaan hakiki tanpa ada lagi derita dan juga air mata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Tukang sapu masjid iku dongane mandi. Makanya zaman lek njaluk donga pengen mandi njaluk donga tukang sapu masjid. Lu bener. Tukang sapu masjid itu bahkan lebih utama daripada imamnya, lebih utama daripada muadzinnya. Lek urutan keutamaan ada yang mengatakan imam sama muadzin itu lebih utama muadzin. Imam itu tahu jadi kok. Imam itu datang jamaah udah siap. Ibarat makanan imam itu tinggal ngelek, wis mateng, kari ngelek. Lah muadzin itu yang ngumpulin, yang ngeracik masakannya, yang ngumpulin jamaahnya. Lah tukang sapu yang bersihin tempatnya, menyiapkan tempatnya. Coba ono jamaah ono imame nek masjidnya najis, tak kena digawe salat. Makanya tukang sapu masjid itu lebih utama daripada imam, daripada muadzin. Kalau imam sama muadzin ada yang mengatakan lebih utama muadzin, sehingga muadzin itu dapat keistimewaan besok di akhirat. Rasulullah gampang leh niteni tukang azan untuk disyafaati. Cirinya apa? Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Jadi tukang-tukang azan itu besok pada hari kiamat lehernya panjang-panjang. Jadi Kanjeng Nabi leh artinya faati ku gampang. Wahai ke umatku tukang azan, langsung dipanggili. Dilihat dari mana? Lehernya panjang-panjang. Tapi nilai keutamanya masih kalah sama tukang sapu masjid. Sehingga tukang sapu masjid itu diberi keistimewaan satu, dongane mandi. Yang kedua, nanti di surga bidadarinya paling banyak. Soalnya wonten dawuh mahrul hur kansul masjid. Maharnya bidadari iku nyaponi masjid. Allah berjanji dan Rasulullah menegaskannya, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Angger kowe mbelani wong cilik, angger kowe mbelani wong lemah, angger kowe mbelani bocah-bocah sing kaya ngene iki, kowe mesti dimenangke karo Gusti Allah. Kowe mesti ditolong karo Gusti Allah. Kowe mesti dilimpahi rezeki karo Gusti Allah. Nek kowe menang ning dunya ora mergo bocah-bocah dan wong-wong sing lemah kaya ngene iki menangmu palsu. Nek kowe sugih, sugihmu palsu. Satu-satunya alasan untuk mendapat kemenangan, untuk mendapat rezeki dari Allah dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah kalau seluruh hidup kita berjihad untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang duafa seperti mereka ini. Jadi saudara-saudaraku yakinlah, niatilah semuanya untuk menolong orang yang lemah. Amin ya rabbal alamin. Amin.